Bisa di-upgrade jadi power handle gak bang? Ini habis berapa bosku kalau upgrade? Teman-teman lihat posisi strike, kita tarik. Teman-teman nggak boleh lurus, harus nyamping. Kalau lurus kita nabrak jidat. Terus ke tengah-tengah terus. Dia harus begini. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini saya mau Q&A, question and answer. Karena kita video yang pertama tuh Q&A sudah lama, udah bersebulan, pertanyaan sudah banyak. Sekarang saya akan coba jawab yang bisa saya jawab. Jadi tim saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook. Dikumpulin, jadi bisa dirangkum di sini. Jadi saya akan coba jelaskan dan saya coba jawab semua yang pertanyaan di sini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1 nih dari YouTube kayak sini. Tepian sungai, namanya YouTube tepian sungai. Bang, kalau Sienna 1000 FG bisa di-upgrade jadi power handle gak bang? Namanya bukan power handle ya sebenarnya, screw in handle yang model ulir. Oke, bisa gak? Bisa-bisa aja, tapi budgetnya masuk gak gitu kan? Karena untuk bikin handle screw ini tuh asnya kita harus buat, yang dimasuk ke drive gearnya kita harus buat, yang di handle kita juga mesti modifikasi dari handle orinya. Jadi biayanya lumayan, biayanya kisaran sekitar 300 ribuan dengan menggunakan handle ori. Nah itu masuk gak budgetnya? Bisa, kalau bisa aja. Oke, kita berikutnya Al-Fatih Angler turun. Bos, kalau pas digulung tali P-nya nggak bisa rata, penuh di pinggir, apa masalahnya bos? Nah, kalau P nggak rata di spool kita bisa lihat, cek. Kalau nggak ratanya di atas bawah, kita tinggal main ring spacer di bawah spool. Misalkan posisinya numpuk di atas, kita tinggal menambahkan ring spacer. Tapi kalau posisinya numpuk di bawah, kita tinggal ngurangin ringnya aja. Nah, yang susah kalau ada PE-nya nggak rata, jadi numpuknya di kiri atau di kanan. Itu biasanya as mensaf utamanya bengkok, nggak rata, jadi numpuknya sebelah doang. Nah itu asnya mesti disenterin. Jadi kita mesti lihat dulu case-nya, tumpuknya rata-rata di mana. Kalau kiri kanan itu yang agak repot, kita mesti disenterin mensaf dulu. Oke. Ya teman-teman, ini pertanyaan berikutnya dari Ferdi Jigerman. Bagaimana cara membedakan dalam menentukan pemakaian guide tipe 2 kaki terhadap joran spinning dan terhadap joran overhead? Itu ukurannya om, size-nya. Buat spinning pasti size-nya akan lebih besar. Misalkan untuk spinning, misalkan paling bawahnya ya pendek kerelnya ukuran 25-30, sedangkan overhead paling belakangnya 16 atau 20. Jadi kita lihat di sini. Ini MNOG 30. Ini MNOG 16. Oke, buat spinning pasti dia akan lebih besar dan lebih panjang, karena rel spinning itu keluar dari spoolnya pasti akan melintir, akan wave. Nah ini gunanya supaya line kita nggak nabrak ke blank, makanya akan lebih besar gapnya. Kalau overhead keluar benangnya lurus, jadi kita nggak perlu besar-besar cincinnya bisa lebih kecil. Oke, berarti bedain dari size-nya. Ya teman, ini berikutnya dari DE Edi. Ini habis berapa bosku kalau upgrade? Ini bicara tentang Sienna 4000. Sienna 4500 itu bisa di-upgrade dari Carbontech. Carbontech satu setnya 150.000. Itu dragnya pengereman akan naik jauh. Kalau bearing tergantung Sienna-nya tipe apa, tipe FE atau FG. Ada yang harus ganti 3 bearing, ada yang ganti 1 bearing. Oke. Terus knopnya itu kalau di sini harganya kisaran antara 200.000 sampai 250.000. Itu sudah knop dan ongkos pasangnya. Ada yang bisa bantu pedanya pen battle 2 dan battle 3 dari Nowi Wibowo. Bedanya banyak. Bedanya di bentuk ada perbedaan, dari body semua ada perbedaan, tapi material sama semua, full metal. Dan paling utama perbedaannya adalah di komponen gear. Kalau gearnya battle 3 itu sudah menggunakan brass kuningan, kalau yang battle 2 masih menggunakan bahan zinc, jadi materialnya meningkat jauh. Oke, bedanya utamanya adalah di main gearnya itu, komponen gearnya itu. Yang berikutnya dari Oceanic Jack. Oh, mau tanya kalau spoolnya agak goyang atau oblak itu masalah di mana ya? Tolong dijawab. Kalau spool goyang oblak itu masalahnya dari main shaft dan oscillation slider, atau disebut dengan spatula.
biasa bautnya kendor, bisa juga kurang ring di bagian worm shaftnya. Kalau di Shimano tuh pakai worm shaft sistemnya, dia bisa goyang-goyang naik turun. Biasa ringnya ada yang kurang atau nggak pas, atau baut ada yang kendor, jadi mesti dibongkar dan dicek. Oke, yang berikutnya dari calon artis, RLOH recommended Om yang banyak jual spare part, murah dan berkualitas. Rata-rata RLOH itu spare partnya agak jarang ya yang punya. Saran aja untuk Poseidonnya sekarang saya lagi minta untuk menyediakan spare partnya. Kedepannya Poseidon sih yang perlu saya jual, Poseidon saya akan mengadakan spare partnya. Saya udah pesan ke distributornya untuk spare partnya di stok. Oke, nah kalau yang lain, setahu saya Kamikaze ada, Kamikaze Extreme Jigger ada sedikit spare partnya dan bisa dipesan. Kalau Maguro saya belum pernah ketemu spare partnya, yang lain susah. Paling gampang adalah Shimano Osia Jigger. Jadi teman-teman kalau punya OH Shimano Osia Jigger, spare partnya gampang dan banyak. Tapi harganya emang agak up. Oke, berikutnya dari Osella Amri. Mohon pencerahannya Mas, flicker apa harus dibeli pelumas atau tidak? Kalau diberikan oil apa grease? Flicker pakai oil atau grease boleh, dua-duanya nggak ada masalah. Tapi saya lebih prefer ke grease, tapi grease-nya yang agak soft, jangan yang kaku-kaku. Oke, dia bunyi nyaring. Kalau bunyi kita kasih grease-nya tipenya kaku, tipenya padat, kental gitu ya, bunyinya jadi nggak nyaring. Oke, pakai grease tipis atau oil boleh. Nah, yang ke berikutnya, cara setting rail drag dan dengan tension knob di rail overhead dan teknik vertical fast jigging. Waduh, panjang. Cara setting rail drag, oke. Nah, teman-teman mesti patin dulu. Teman-teman, railnya overheadnya level drag atau star drag. Ini saya pakai level drag contohnya. Settingnya adalah, jadi ini namanya apa ya? Tuas drag nih. Drag level drag. Ini tension knob-nya nih. Oke, settingnya adalah posisi di strike. Kalau saya nih ya, posisi strike. Teman-teman lihat posisi strike, kita tarik atau pakai timbangan. Kekuatannya berapa kilo ya teman-teman inginkan? Misalkan 5 kilo, tarik pakai timbangan 5 kilo. Ternyata belum sampai, kita bisa free spool. Tension knob-nya kita tambah berlawanan ya. Kita tambah posisi strike-nya. Kita tarik. Oke, terus berikutnya sampai kita menemukan timbangan yang pas. Teman-teman, ini saya pakai timbangan bekas ini nih. Saya timbangan bekas, jadi saya ikat ke bagian leadernya, ke pengaitnya. Jadi settingnya itu posisi strike dan kita tarik. Lihat, sampai dengan kekuatan teman-teman yang inginkan, misalkan 5 kilo, 6 kilo. Nah, teman-teman inginkan berapa? Settingnya, posisinya selalu di free spool. Kita tambah pengurangan, tambah ke strike. Jadi posisi selalu di strike. Settingnya selalu di strike sampai teman-teman inginkan. Oke, kekencengan. Kalau kekencengan terlalu kuat dragnya, kita tinggal free-in. Nah, tinggal mengendorkan, tambah lagi. Setting lagi, strike lagi, sampai sesuai dengan power kekuatan yang teman-teman inginkan. Oke, settingnya begitu. Kalau star drag, nggak penambahan di tuasnya aja sama. Terus teknik vertical fast jigging. Ini ada joran overhead. Tekniknya gimana? Cara pegangnya teman-teman sipatin dulu cara pegangnya, seperti megang senapan nih. Senapannya ada yang boleh begini, ada yang begini, tapi saya begini jadi bisa kontrol kiri kanan benar rata pengganya. Nah, vertical fast jigging ya teman-teman harus bisa megangnya dulu kontrolnya. Fast jigging sebenarnya gampang, yang simple aja. Sebenarnya dibagi-bagi lagi, ada namanya short stroke dan long stroke. Ya, bedanya short stroke ya pendek begini aja. Nah, teman-teman banyak kesalahan adalah kita ngocok pakai joran tangan kanan aja kita begini, kirinya ikutin enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya dua-duanya both. Awalnya belajarnya adalah kita ngejeraknya adalah handle-nya dulu, ibarnya. Dia akan naik. Turun kan turun. Naik, turun. Tangan saya hanya ngebalancein doang biar nggak ke kiri dan nggak ke kanan, lurus tetap. Saya turun, naik, turun, naik. Awalnya ini begini basic belajarnya, udah berikutnya nanti ini kan dua-duanya akan bareng. Nah, dia akan ngikut. Ini short stroke. Kalau main long stroke, teman-teman nggak boleh lurus, harus nyamping. Kalau lurus kita nabrak jidat. Kita harus nyamping dari bawah, panjang dia. Tapi temponya lebih lambat, tapi mainnya long stroke. Sama, prinsipnya sama. Turun dia turun, dia naik.
long stroke. Itu aja sih. Begitu ya, simple, stroke seperti itu, long stroke seperti itu gaya saya. Mungkin tiap orang beda-beda gayanya, bisa boleh. Yang penting jig di pojok action. Oke, berikutnya. Banyak pertanyaan teman-teman, jadi mesti jaga cepat jawabnya. Mau nanya om, clicker itu apa bisa dimodif biar lebih nyaring suaranya? Tergantung jenis clickernya. Kalau clickernya model seperti ada giginya, ada giginya, itu bisa. Tapi kalau clicker yang ada di spool yang bentuknya nggak ada gigi-gigi, nah itu susah, nggak bisa. Seperti misalkan Leo Axis bikin nyaring, nggak bisa, karena modelnya dia model kawat begitu. Tapi kalau rel konvensional seperti Ryobi, nah, clickernya kita bisa modifikasi. Terus sama kalau bisa bahannya harus yang metal, yang besi, jangan yang plastik. Jadi kalau gear clickernya plastik, kita modif, gear clicker cepat rusak. Oke. Berikutnya dari Tiara Restiana. Bang, apa sih bedanya Asisuk fast jig dan slow jigging? Terima kasih. Ini saya sudah siapin, ini jig vertikal. Ini jig slow jig. Bedanya di mana? Bedanya udah dari hook udah beda, dari cover udah beda, dari rangkainya udah beda sih. Jadi kalau slow jigging, dia kailnya pasti kurus-kurus, kecil-kecil. Sedangkan kalau vertikal pasti kailnya besar-besar, tebal-tebal, kailnya tebal besar, pakai cuma satu. Kalau slow jigging pakainya dua. Oke, ini jig Sayori 220, ini jig Wuling. Kalau teman-teman mau tinggal ke Tokopedia aja, Bukalapak, Shopee, semuanya ada jignya. Oke, rangkaian seperti ini. Ini rangkaian saya. Ketika pertama kita jelasin fast jigging dulu lah. Fast jigging saya hanya pakai satu kail. Kailnya pakai kail yang besar dan posisinya nggak jauh dari mata. Ya. Jig sepanjang apapun, kail saya selalu nggak jauh dari mata. Jig saya panjang segini, saya kail tetap segini, satu biji aja cukup. Oke, nggak perlu di bawah. Karena ketika fast jigging bentuknya jig itu akan action saat kita naik. Nggak boleh panjang-panjang, dan Asisuk itu nggak boleh panjang-panjang. Saat jig turun, kalau panjang dia akan jauh posisinya, akan di sini. Jadi saat ikan turun, jignya strike, jig turun, ikan makan, red strike-nya akan lebih kecil. Tapi kalau hooknya pendek, saat kita turun, jig turun, dia masih red strike-nya masih ada kemungkinan chance lebih besar karena nggak jauh dari posisi dari jig. Karena ikan makan, kalau jenis-jenis ikan seperti rubi, kerapu, dia makannya akan nyedot akan masuk ke dalam. Kalau ikan tenggiri, barkuda gigit sistemnya. Oke. Ini vertical fast jigging ini boleh pakai bulu, boleh pakai skirt, cumi-cumian seperti ini. Oke, ini vertical fast jigging, dan ini mata kail harus lebih besar dari badan jignya. Ini fast jigging vertikal, ini slow jigging. Slow jigging hooknya lebih kecil, cover lebih kecil, tapi kali dia ada 4. 2 boleh, 4 juga boleh, tapi bagus sih 4. Jadi turunnya dia akan rata. Kalau kita pasang satu, bisa dia lebih berat ke depan, turunnya akan lebih berat ke depan. Tapi kalau kita pakai 2, dia akan lebih stabil. Jadi harus stabil terus, ke tengah-tengah terus. Dia harus begini. Oke, karena kailnya kecil, makanya dia harus ada lebih dari 1 untuk buffer. Kailnya ada kemungkinan, kalau kail kecil gini, kemungkinan bisa bengkang ada nggak? Bisa bengkang. Karena kailnya kecil, tipis. Kailnya nggak boleh tebal. Kalau kailnya tebal, dia actionnya nggak keluar. Jadi Kevlar dan kail kecil itu supaya jig itu actionnya akan lebih lepas, lebih bagus actionnya dibanding kita pakai kail tebal. Oke, seperti ini rangkaian seperti ini. Saya ada swivelnya dan split ring, jadi saya bisa ganti-ganti jig tanpa bokal-bokal lidah. Saya selalu begini, dan kalau kita nggak tahu action jig di bawah muter-muter apa gimana, makanya saya pakai swivel selalu begini. Oke, ini swivelnya kita pakai anti swivel. Ini bagus banget, baru dari Jepang dan kuat sekali. Semua poin internasional pakainya di swivel. Kalau teman-teman mau, nggak cari di marketplace kami. Oke. Berikutnya, malam om mau tanya, spare part Banzaro Gawas custom ada nggak worm shaft-nya? Nggak ada spare part untuk Banzaro Gawas tuh, spare part-nya saya belum ada. Dari berikutnya nih, dari Eson M Bolang, om bunyi cetuk-cetuk di OJ saat handle diputar yang berasal dari pion itu wajar apa enggak untuk OJ seri 2011. Jadi kalau namanya gear, komponen gear kita pakai, ada umur pakai, pasti akan ada renggang, pasti akan ada gap, itu akan menimbulkan suara. Menurut saya kalau selama itu nggak mengganggu sih masih oke ya, nggak masalah. Karena nama juga barang kita pakai pasti bergesekan, pasti akan aus lama-lama. Oke, kalau memang sudah mengganggu ya kita ganti.
pinion gear dan main gearnya pasti halus lagi kayak baru. Terus dari Agustian Pangabean, halo Om, rel ATC varian 3000 bisa di-upgrade enggak? Kalau bisa, apa aja yang perlu diganti? Rel ATC itu buatan mana sih? Rel ATC itu buatan China, tetap pabriknya di China. Rel ATC di-upgrade, saya rasa nggak perlu di-upgrade karena draknya sudah carbon tech, setahu saya ya. Draknya sudah carbon tech, bearingnya sudah full. Paling Om mengganti paling knob handle aja. Jadi tadi sih udah lengkap semua, jadi menurut saya nggak perlu di-upgrade. Paling mau ganti pun hanya knob handle aja sesuai selera. Jadi knob handle yang round knob yang bulat, nggak besar, biar handle-nya lebih enak. Oke, itu aja sih. Terus ini bahas Sienna dari Fulinet 74. Kenapa Sienna Mas? Kurang kuat kah? Oh, kenapa di-upgrade? Ini permintaan customer. Kalau customer pengen punya reel yang murah tapi mau enteng, mau lebih dengan budget yang minimal tapi pengen performa maksimal, ya kita upgrade dari standarnya. Misalkan dari power drag, ampas drag, dari knob biar lebih keren, sama kemampuan mengeremnya meningkat. Tergantung sih Sienna-nya untuk main di mana. Kalau kita main untuk ikan-ikan mas, ikan-ikan pinggiran yang size-nya nggak besar, itu nggak masalah. Tapi kalau buat main UL itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kita UL casting di laut, kita nggak tahu ikan apa yang kita makan, ikan apa yang dimakan itu ikan size sebesar apa gitu. Bisa aja GT size besar, size 5 kilo up, 10 kilo up. Nah, itu akan susah kalau pakai Sienna naikinnya. Tapi kalau kita upgrade, nah itu bisa ada chance buat naikin. Oke. Bisa anak UL pasti tahu deh kalau soal ini deh. Kalau pakai rel Sienna main UL pasti sering dianiaya. Maksudnya sering disiksa sama ikan relnya. Oke, berikutnya dari Dedi Hermawan. Bang, mau tanya grease yang bagus untuk pengunci mundur rel yang di pas naik turun, maaf tidak tahu namanya apa, rel saya kayaknya grease-nya terlalu kental jadi relnya mundur sendiri padahal sudah dikunci. Maksudnya ini one way bearing. Kalau saya pribadi one way bearing saya nggak kasih grease, karena kalau kita kasih grease ada kemungkinan bisa mundur. Tapi mau kasih grease pun boleh, tapi tipis. Kalau kita bongkar dari rel baru dari pabrik itu ada grease, tapi grease tipis. Nah, grease saya pakai drag grease, pakai yang anti korosi. Karena bearing one way itu bahannya biasa baja. Baja itu gampang mudah korosi. Jadi saya kasih grease tipis sekali untuk di bagian one way bearing, pakai drag grease. Di MBP ada drag grease. Itu bahannya PTFI untuk melindungi dari korosi. Itu sih. Saya melindungi bagian luarnya dan dalamnya biar nggak korosi. Itu sih. Tapi saya nggak kasih banyak-banyak. Pakai banyak dia biar ada chance kemungkinan bisa loss ke belakang. Oke, berikutnya dari Hari Irfan Tarigan. Bang, estimasi dia untuk upgrade Stradic habis berapa itu? Stradicnya Stradic apa dulu nih? Ada FK, FL, ada Stradic yang lama. Anggaplah kita ke FL ya. Jadi ada bearingnya. FL itu ganti sekitar 1, 2, 4 bearing. 4 bearing. Nah, itu kita ada di Tokopedia kita, di marketplace kita. Jadi satu set bearing itu kurang lebih berapa ya? Ya sekitar dari 150 ribuan lah kalau untuk bearing. Kalau untuk carbon tech itu 180 ribuan. 190 ribu. Carbon tech 180 ribu. Bearingnya kurang lebih sekitar 150 ribuan. Nah, untuk knobnya sekitar 250 ribuan. Itu sama pasang. Oke, kurang lebih segitu biayanya, teman bisa hitung sendiri. Mungkin habisnya bisa sekitar 500 ribuan ya. Kurang lebihnya itu. Terus berikutnya dari Wahyuda Ajo. Cara ganti Renault Shimano Sedona gimana Bang? Bawaannya kan masih busing pas diganti ke bearing kok malah nggak simbang putaran relnya. Mohon penjelasannya Bang. Jadi Sedona itu masih busing. Kalau kita pakai bearing itu nggak bisa. Karena diameter land roller dan bearingnya itu nggak sesuai. Kita harus ganti land roller juga dan bearing juga baru kita bisa. Jadi land rollernya nggak bisa pakai karena tuh land rollernya aslinya pakai busing. Jadi kita mesti ganti land roller dan bearingnya juga tuh set baru kita bisa masuk Sedona. Oke. Dan kita perlu setting, nggak bisa langsung plug and play. Kita harus setting karena berubahnya banyak. Kita harus ganjel pakai ring, kita harus ganjel pakai ring teflon. Jadi menurut saya Sedona sih kalau dirubah effortnya banyak, habisnya banyak. Jadi pakai standar aja lah, pakai yang busing tapi kita rawat. Oke, jeram musetnya dibersihin, kalau bisa pakai diolin. Oke, berikutnya dari Saiful Bahri. Izin pendapat Om, Sienna 5000 FG vs Ryobi Ultra Power, mana yang lebih baik Om? Ryobi lebih baik, kenapa? Karena dia udah handle screw in, pasti lebih nyaman.
Terus dari komponen sama dari body. Nah, beda dari bodinya. Kalau Ultra Power bodinya masih grafit apa udah metal ya? Kayaknya sih masih grafit juga sama deh om. Nggak beda jauh sih om, tapi menangnya tetap di Ryobi karena dia ada di bearingnya itu, bearing line roller. Dia line rollernya sudah pakai bearing, Sienna belum pakai bearing, masih pakai busin plastik, dan dia sudah handle screw in. Jadi Ryobi tetap lebih unggul, tapi nggak beda jauh banyak. Oke, Hep Nait. Bang, Ryobi seri 2000 max dragnya 2,5 kilo. Kalau kita ganti drag washer ke Carbon Tex, apakah bisa menaikkan kapasitas dragnya ke yang lebih tinggi? Mohon pencerahannya bang. Ya, pasti naik, Carbon Tex pasti naik, kan pasti akan naik lebih standar. Tapi naiknya nggak banyak karena dia cuma pakai satu washer drag. Naiknya hanya paling sekitar 3 kilo, apa 3,5 kilo maksimal. Jadi naiknya nggak banyak. Nah kalau semakin washer drag semakin banyak, kita ganti Carbon Tex akan lebih berasa efeknya dibanding kita pakai satu. Naik nggak pasti naik, tapi naiknya nggak banyak. Oke, berikutnya. Rizky Adrian, WA-nya nggak aktif itu bos. Iya, ada nomor saya yang lama, nomor saya yang simpati yang lama. Itu karena apa di rumah pakai wifi, jadi lupa diperpanjang. Jadi kartunya sudah kadaluarsa, nggak bisa pakai lagi. Saya ke Telkomsel, saya urus juga nggak bisa. Jadi saya ganti nomor. Oke, nanti nomor baru dicantumin. Teman-teman tinggal kontak ke nomor yang baru aja. Oke. Berikutnya dari Sakari MS. Saya punya Poseidon 50 SJ, belum pakai handle T-bar. Kalau saya ganti punya 50 SL, apakah bisa ada barangnya terkait bearingnya yang sama dengan 50 SJ? Apakah tersedia bearing? Bearingnya lengkap, kamu tinggal kasih ukuran aja ke kita, tinggal fotoin diameter dalam, luar, tebal, bearing kita lengkap. Kalau untuk handle, ini Om Sakri bisa pakai punya handle, punya Opas. Itu bisa PNP. Oke, pakai handle Opas bisa, asal slotnya 5x8. Kalau teman-teman ganti T-bar hijauan juga ada, nanti sebentar lagi ada produk yang datang, itu T-barnya aja ada. Jadi mau ganti T-barnya aja boleh, mau ganti satu set sama handle AC dan T-bar juga ada. Nanti kita siapin. Oke, teman-teman tinggal WhatsApp aja kalau ada pertanyaan. WhatsApp ke nomor kita atau kontak ke Facebook, kemana bisa. Oke, udah habis pertanyaannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Ini pertanyaan kali ini. Kalau bila teman-teman ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, teman-teman bisa ajuin di kolom komen atau di Facebook boleh, di WhatsApp boleh, nanti kita jawabin kalau teman butuh penjelasan lebih lengkap lagi. Jangan lupa untuk belanja di marketplace Mitra Bengkel Pancing, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Mitra Bengkel Pancing semua ID-nya, dan nanti ada nomor WhatsApp, ada dua admin yang bantu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, nanti nomor WA saya kita cantumin. Sampai di sini dulu untuk video Q&A kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Salam strike.